Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Setelah nyepi tentunya kita merasa ada kesegaran yang baru yang Tuhan boleh berikan melalui istirahat yang cukup. Hari ini adalah hari kita beribadah. Mari menyiapkan hati, pikiran kita untuk kita merasakan kehadiran Tuhan. Dan biarlah kita mengalami berkat Tuhan sepanjang waktu yang kita akan lalui. Tuhan memberkati kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Ibadah pada pagi hari ini, kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal memberkati ibadah kita sekalian. Amin. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Jiwaku memujimu. Bintang gemerlap dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. maka jiwaku pun memujimu.
Mari kita berdoa. Bapa, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang berada di surga, namun Engkau juga Allah yang ada di bumi dan bahkan Engkau tinggal di dalam hati kami. Terima kasih untuk anugerah demi anugerah yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Semuanya oleh karena anugerah, kemurahan, dan kasih sayang Tuhan. Dan biarlah kami terus mengecap, merasakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Karena Engkau menjadikan manusia dengan buatan tangan-Mu. Dan Engkau telah memberikan anak-Mu. Darahnya telah menebus dosa setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji, kami membesarkan nama-Mu. Dan biarlah hidup yang kami jalani adalah kehidupan yang berbicara tentang kasih-Mu, yang berbicara tentang kemurahan-Mu, yang berbicara tentang kebaikan-Mu ya Tuhan. Sehingga di dalam kami menjalani hidup ini, kami boleh menjalani hidup sebagaimana seharusnya sebagai orang yang mengaku percaya dan telah mengalami anugerah kasih Tuhan. Bapa, Engkau berkati setiap kami, lawatlah setiap kami. Bila Engkau menemukan ada hal-hal yang tidak memperkenankan hati Tuhan, bila ada dosa di dalam pikiran kami, di dalam tindak tanduk kami, di dalam perkataan kami hanya bisa minta belas kasihan Tuhan. Ampunilah Tuhan, sucikanlah kami. Jangan membiarkan itu menghalangi kami untuk menerima berkat pada hari ini. Karena kami percaya di dalam kasih dan anugerah-Mu ada berkat yang Engkau akan titipkan melalui serangkaian ibadah hari ini. Dan kami percaya ketika kami bersama mengikuti ibadah ini dengan hati yang boleh sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, maka kami akan menerima banyak berkat Tuhan yang akan Tuhan mau katakan kepada setiap kami. Dan kami juga percaya ketika kami datang kepada Tuhan meminta pertolongan Tuhan, maka Tuhan juga akan menolong kami untuk melakukan firman ini menjadi firman yang menjadi berkat. Bapa di surga, berkatilah kami, ampunilah kami, dan biarlah kami boleh membawa diri kami untuk terbuka di hadapan Tuhan, menerima berkat pada hari ini. Terima kasih. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengar berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan membacakan bersama. Mari kita membacakan bacaan bertanggapan ini. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mari bersama. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan Saudara bersyukur kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan yang mengangkat kita dari kumbangan dosa, membawa kita kepada hidup yang diselamatkan dan kehidupan kekal bersama dengan Dia. Dari manakah kita memperoleh kekuatan menjalani hari ini? Semua katakan dari Dia. Baik, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dan aku mau terus percaya kepada Dia. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu
percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan, kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dari hidup kita. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri dan mari sebagai orang-orang yang menerima kasih dan anugerah Tuhan dengan kesungguhan hati kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi hambanya akan menyampaikan kebenaran firman dengan tema iman dan rumah tangga atau iman dan keluarga. Mari saya dan saudara mempersiapkan hati kita supaya berkat yang Tuhan telah titip percayakan melalui hambanya menjadi berkat yang juga memberkati hidup kita. Sebuah pujian menghantar kita kepada firman-Nya, pemulihan keluarga. Jadikan ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan.
Mari kita masuk dalam doa. Sekali lagi kami diingatkan melalui pujian ini bahwa keluarga kami adalah milik-Mu. Engkau yang memelihara cinta, Engkau yang mempersatukan, Engkau yang menebus setiap keluarga yang percaya kepada Tuhan. Dan biarlah melalui pujian ini kami juga bersedia diingatkan sekali lagi bahwa selalu ada tujuan tatkala kami menghidupi sebuah rumah tangga adalah untuk kemuliaan-Mu, dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu. Bapa, kami juga mau belajar dari kebenaran firman. Biarlah Tuhan sekali lagi Engkau melimpahkan hikmat-Mu, pengertian-Mu, agar kami memahami firman yang sudah dituliskan ini. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, dengan menyadari segala keterbatasan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Kita sudah memasuki bulan Maret. Dan tema yang diangkat di bulan Maret ini adalah iman yang membumi. Izinkan saya sedikit memberikan sebuah penjelasan. Di bulan Februari lalu kita sudah menyelesaikan satu tema bulanan, yaitu misi yang membumi. Dengan tetap menyadari keberadaan gereja Tuhan secara institusi memiliki batasan-batasan tertentu di dalam ruang geraknya untuk melaksanakan amanat agung. Apalagi kita hidup di dalam sebuah negara di mana ada regulasi-regulasi tertentu. Ada hal-hal yang membuat kita tidak bergerak secara bebas sebagai gereja institusi. Dan kita diingatkan di bulan lalu bahwa ujung tombak dari gereja Tuhan, ujung tombak dari kerajaan Allah, sesungguhnya adalah setiap orang percaya yang mereka punya tempat, punya konteksnya masing-masing. Di mana setiap orang percaya ini tatkala mereka disebut sebagai gereja secara personal, mereka akan jauh lebih dalam memasuki ranah kehidupan manusia ini. Dan ketika kita mencoba untuk memahami bagaimana melaksanakan amanat agung yang ujung tombaknya adalah setiap orang percaya, maka diharapkan orang-orang percaya, pribadi-pribadi itu tidak sekedar hanya mengumandangkan, tetapi juga menghidupi anugerah itu. Menghidupi apa yang kemudian mereka mau sampaikan kepada dunia yang belum mengenal Allah ini. Nah, tatkala kita mencoba untuk katakanlah membreakdown bagaimana setiap orang percaya itu yang sudah diperlengkapi. Kalau di dalam Efesus kita melihat sudah diperlengkapi. Karena Tuhan memberikan gembala-gembala, pengajar-pengajar, nabi-nabi, rasul-rasul, pemberita-pemberita Injil dalam rangka memperlengkapi setiap orang kudus. Lalu bagaimanakah sesungguhnya orang-orang kudus ini mereka menjalankan kehidupannya? Dengan tetap menyadari mereka adalah ujung tombak pelaksanaan amanat agung itu. Di Maret ini kita akan membicarakan tentang bagaimanakah orang percaya itu seharusnya menghidupi kehidupannya. Bagaimana dia menyatakan, bagaimana mereka kemudian boleh dipengaruhi oleh iman mereka sebagai orang-orang percaya. Bulan Maret ini kita akan diajak untuk memahami bahwa iman Kristen itu memiliki spektrum seluruh kehidupan. Spektrum iman Kristen itu bukan hanya dalam bagian-bagian tertentu. Bukan hanya ketika urusannya di gereja, ketika kita PA, ketika kita melayani, baru kita membicarakan iman Kristen. Saya ingin mengajak jemaat untuk melihat bahwa ranah pernyataan iman Kristen, presentasi pernyataan iman Kristen itu luas.
Dan diharapkan disitulah iman yang mendarat itulah adalah iman yang bisa menyampaikan tentang kabar baik. Iman yang secara real dalam kehidupan sehari-hari itu dirasakan dampaknya oleh orang-orang di sekitar. Maret ini hanya ada 4 minggu. Dan tentu saja hanya ranah-ranah tertentu saja yang akan kita bicarakan. Minggu pertama ini kita akan membicarakan bagaimana bukan sekedar implementasi, tapi sekaligus aplikasi iman Kristen itu di dalam keluarga. Minggu kedua, bagaimana iman Kristen itu memberikan pengaruh ketika kita melakukan kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, bagaimana dengan dunia kerja? Apakah dunia kerja itu kita tarik garis lurus, garis keras, bahwa dunia kerja itu urusan sekuler, bukan urusan spiritual, dan tidak perlu dan tidak butuh iman Kristen dalam dunia kerja? Apakah seperti itu? Dan yang keempat, nanti minggu yang keempat kita akan bicarakan bagaimana iman itu dinyatakan di dalam kehidupan pelayanan. Jangan berpikir bahwa orang yang sepertinya melayani, berkecimpung, beraktivitas di gereja, mereka kemudian dapat dipastikan sudah mengaplikasikan iman itu yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan. Karena Alkitab, Injil khususnya membicarakan orang-orang yang sepertinya melayani luar biasa, tetapi sesungguhnya mereka hampa di dalam sebuah relasi yang paling intim. Sehingga Tuhan mengatakan, sorry, aku enggak mengenal kamu. Mari kita akan mulai pembelajaran kita selama 1 bulan, yaitu tentang iman yang membumi itu dari sebuah bacaan, khususnya di minggu ini, dari 1 Petrus 3, dari 1 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya bacakan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikian caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Akhir bulan lalu, tanggal 28 Februari, ada sebuah pelayanan yang dipercayakan kepada gereja kita, yaitu pemberkatan nikah. Titipan dari sebuah gereja yang ada di Singapura. Dan biasa di dalam pelayanan-pelayanan pemberkatan nikah, hanya kali ini mempelai sudah menerima bimbingan pranikah memang di gerejanya, ya di gereja Presbyterian yang di Orchard. Biasanya ada satu sesi dengan orang tua
itu kita sama-sama mempersiapkan anak-anak kita untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Dan selalu saya sampaikan kepada orang tua bahwa pembimbing pranikah pertama mereka sebetulnya bukan saya, bukan tim yang ada di gereja yang jumlahnya ada 7 orang. Tetapi sesungguhnya pembimbing pranikah mereka yang pertama itu ya orang tua mereka. Ya bapak ibunya mereka itu, papa mamanya mereka itu sebagai pembimbing pranikah yang pertama. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena mereka sesungguhnya ketika mengenal, memahami, merasakan, mengalami sebuah rumah tangga, itu ada di dalam rumah tangga orang tuanya. Mereka memperhatikan bagaimanakah papa mamanya itu membangun sebuah relasi satu dengan yang lain. Mengasihi, menghormati, menghargai. Sehingga tatkala mereka mencoba untuk membayangkan diri mereka sebagai suami atau sebagai istri, maka ada sebuah contoh yang konkret yaitu orang tua mereka. Oh, papaku itu menghargai mamaku. Dan tatkala Tuhan memberikan kepadaku seorang wanita sebagai istriku, aku paling tidak bisa belajar dari papaku bagaimana menghormati seorang istri, menghargai seorang istri. Keluarga itu menjadi tempat bimbingan pranikah pertama kali. Tatkala mereka tumbuh sebagai seorang anak, bagaimana orang tua itu mendidik anak-anak? Bagaimana mereka itu memberikan kepada anak-anak sebuah keleluasaan untuk menyuarakan sesuatu di dalam dirinya. Apakah mereka dihargai atau mereka hidup dalam tekanan? Nah, sangat mungkin hal-hal seperti ini akan mereka bawa ketika mereka menjalani kehidupan rumah tangga mereka kelak. Mereka mungkin memperhatikan mamaku seorang yang ngurus rumah tangga dengan baik. Papaku seorang yang bekerja untuk menafkahi. Mereka lihat pertama kali di mana? Di dalam keluarga. Sehingga ketika saya sampaikan kepada orang tua, saya selalu mengatakan terima kasih Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu adalah sebetulnya pembimbing pranikah yang pertama kali bagi anak-anak kita. Dan jangan kaget kalau kita kemudian menemukan ada hal-hal yang baik yang dijalani oleh rumah tangga anak kita. Sebetulnya mereka meniru dari Bapak Ibu. Tapi juga sekaligus jangan kaget kalau ada hal-hal yang kita rasa kok ini anak-anak suka teriak-teriak, tidak mampu berkomunikasi dengan pasangan dengan baik. Jangan-jangan mereka juga melihat contoh di dalam keluarga kita. Nah, itu urusan untuk bimbingan pranikah. Keluarga menjadi sangat-sangat senter. Karena bukan sekedar mereka mau menikah lalu kita membicarakan keluarga. Karena yang mau nikah ini sesungguhnya sudah menjalani kehidupan di dalam sebuah keluarga. Urusan pelayanan lain, misalkan pelayanan untuk mempersiapkan orang tua yang membawa anak dibaptiskan. Mungkin kita bisa saja merujuk kepada Ulangan 6. Ya. Di dalam Ulangan 6 itu kan dengan jelas ada sebuah tugas tanggung jawab yang diberikan kepada orang tua untuk mempersiapkan anak-anak. Paling tidak ada 4 kata yang bagi saya menunjukkan keseriusan. Mengajarkannya, membicarakannya, gitu ya. Lalu kemudian mengikatkannya dan menuliskannya. Itu yang dituliskan. Apalagi ditambahkan dengan kata berulang-ulang, berulang-ulang. Dan saya yakin ketika proses transferring ini dari orang tua ke anak, itu bukan cuma berbekal sebuah buku katekisasi yang dipegang oleh seorang ayah untuk mendidik anaknya supaya paham. Tapi totalitas hidup sang ayah, totalitas hidup sang ibu memberikan pengaruh. Kita melihat bahwa Tuhan membuat sebuah keluarga itu menjadi
tempat di mana transmisi iman orang percaya itu terjadi, salah satunya itu di dalam keluarga. Jangan berpikir di sekolah minggu, jangan berpikir di komisi remaja. Transmisi iman pertama kali itu terjadi di dalam keluarga. Dan keluarga juga boleh disebut sebagai satu tempat di mana dia akan menjadi sebuah wadah, begitu ya. Menjadi sebuah wadah di mana pernyataan-pernyataan iman itu menjadi sebuah titik berangkat yang sangat penting. Saya akhir bulan Januari berada di Sulawesi Utara, mengikuti sebuah kegiatan MPL PGI. Dan di dalam diskusi panel salah satu narasumber itu seorang ibu bernama Heni Supolo Sitepu yang diundang untuk mempresentasikan tinjauan tentang keugaharian ya dari perspektif pendidikan. Lalu salah satu yang ditampilkan oleh ibu ini adalah sebuah gambar slide. Gambar slide ini setidak-tidaknya mendapatkan sebuah perhatian karena ini nampaknya diunggah dari pemikiran seorang pendidik Indonesia, Ki Hajar Dewantoro. Yang mengatakan ada 3 tempat penting di mana seseorang itu bertumbuh di dalam proses belajar. Bukan saja belajar secara keilmuan. Dia mengatakan bahwa dunia pendidikan formal menjadi tempat belajar di mana seseorang berkembang di dalam intelektual dan kognitifnya. Tapi ada juga tempat yang namanya bermasyarakat di mana seseorang kemudian akan menjadi mandiri. Menjadi seseorang yang memiliki kebebasan tapi harus belajar untuk mengontrol kehidupannya. Tapi hal yang paling awal sebetulnya, tempat pembelajaran yang paling mendasar dalam diri seorang manusia adalah keluarga. Keluarga adalah tempat di mana seorang manusia memulai belajar menjalani kehidupannya. Nah teman-teman yang terkasih, keluarga menjadi sangat sentral di dalam kehidupan. Nah hari ini kita tidak sedang belajar tentang doktrin keluarga. Kita tidak sedang membicarakan apa sih keluarga itu, bukan. Tapi saya ingin mengajak, mari kita melihat iman itu memiliki kontribusi seberapa besar di dalam sebuah keluarga. Bagaimana iman itu kemudian bisa dinyatakan secara konkret dalam keluarga. Mari kita perhatikan ayat-ayat tadi. Ketika kita mempelajari ayat-ayat tadi, saya berharap kita semakin disadarkan akan kekayaan pengertian dari ayat itu. Saya mulai dari ayat yang pertama. Di ayat yang pertama dikatakan, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ada tulisan, tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Saya coba bandingkan terjemahan bahasa Indonesia ini kalau dalam King James itu menggunakan istilah conversation untuk menjelaskan kelakuan. Conversation. Tapi di dalam American Standard menggunakan perkataan behavior. Nah mungkin kalau kelakuan itu kita diterjemahkan ke behavior, kita nampaknya gampang untuk menangkapnya. Tapi kenapa diterjemahkan oleh King James menggunakan perkataan conversation? Bukankah pengertian dasar dari sebuah conversation itu terkait dengan kata-kata? Terkait dengan sebuah dialog yang terjadi? Terkait dengan telinga untuk mendengar? Dalam bagian Alkitab dikatakan bahwa iman itu bertumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan, berarti berbicara tentang kata-kata. Tetapi kali ini kita diperhadapkan kepada sebuah realita yang dituliskan oleh Petrus
nampaknya ada iman yang kemudian itu korelasinya bukan dengan kata-kata dan dengan pendengaran, tetapi dengan perilaku, dengan sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, tapi memberikan dampak yang luar biasa yang bisa mengubahkan, melunakkan hati yang keras dan membuat mereka, dalam hal ini suami-suami yang tidak taat kepada firman, yang mungkin belum mengenal Tuhan, mereka kemudian dimenangkan. Sehingga ketika diterjemahkan sebagai conversation, ini tentu saja bukan conversation by word oleh kata-kata. Tetapi conversation dalam pengertian hidupmu itu kamu komunikasikan. Perilaku kesalahan hidupmu kamu komunikasikan kepada suamimu, kepada orang lain. Lalu di ayat 2 dijelaskan, di ayat 2, itu yang disebutkan dengan hidup yang murni dan saleh yang dimiliki oleh seorang istri. Lalu kita diajak di ayat 3 dan 4 melihat bagaimanakah seharusnya seorang wanita itu menghidupi kehidupannya. Saya menemukan ada beberapa hal baik yang secara eksplisit dan implisit itu dipertentangkan. Karena di ayat 3 itu kemudian dibicarakan tentang perhiasan-perhiasan. Perhiasan, jangan kamu mengepang rambutmu, jangan kamu kemudian pakai baju yang indah-indah. Itu secara implisit memang tidak dikatakan sesuatu yang kelihatan. Karena saya ingin mengkontraskan, di dalam ayat 3 itu memang tidak dikatakan yang kelihatan, enggak ada perkataan kelihatan. Tapi kalau yang dikepang, pakaian indah, lalu mungkin dengan pernak-pernik dari emas dan lain sebagainya, itu sesuatu yang pasti kelihatan. Karena nanti di ayat 4, itu ada sesuatu yang saya juga mau garis bawahi. Yang tersembunyi, yang tidak kelihatan. Dan lebih jauh, nanti di ayat 3 kita juga menemukan ada pengertian lahiriah. Perhiasan itu bukan perhiasan lahiriah. Karena di ayat 4 dikatakan apa? Batiniah. Nah, ketika kita bicara tentang yang tersembunyi, yang batiniah, lalu sesungguhnya ini kaitannya nanti dengan bagian ayat 4 yang terakhir, yaitu ketika mengatakan bahwa seseorang itu menaruh pengharapannya kepada Allah. Ini yang mungkin gamblangnya saya sebut sebagai iman. Iman. Ini membicarakan bagaimana seorang istri yang memiliki iman itu memberikan warna di dalam kehidupan sebuah rumah tangga. Bagaimana seorang wanita yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan itu ditunjukkan di dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Terlepas rumah tangga itu sudah berjalan harmonis atau mungkin ada permasalahan-permasalahan yang cukup serius. Tetapi minimalnya ketika ada seorang wanita yang secara batiniah memiliki perhiasan-perhiasan hidup yang tidak kelihatan itu memberikan sebuah pengaruh yang luar biasa. Yang hidup kelakuannya, kesalehannya itu kemudian ditransfer, dikomunikasikan. Dalam hal ini, jikalau ada suami yang tidak taat kepada firman atau belum percaya. Nah teman-teman, iman memiliki sebuah dampak yang luar biasa. Saya kembali mau mengajak kita mungkin melihat di dalam Amsal 31. Amsal 31 kan ada ayat, kemolekan itu kebohongan. Tapi seorang wanita yang takut akan Tuhan itu akan dipuji-puji. Nah kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, itu membicarakan tentang katakanlah bukan kuantitatif, tapi kualitatif seorang istri. Istri yang rajin, istri yang bekerja, istri yang katakanlah cantik lah, katakan demikian. Lalu dikatakan di dalam bagian Amsal itu, banyak wanita yang seperti itu. Tapi begitu kita masuk di dalam bagian istri yang takut akan Tuhan, itu adalah poin tersendiri.
kamu pun seolah-olah ya kamu ya cantik, kamu itu produktif, kamu itu menjadi berkat, anak-anakmu seneng, suamimu seneng. Tapi ada nilai tambah yang sangat membedakan, yaitu takut akan Tuhan. Silahkan baca kembali dalam bagian Amsal. Nah, disitulah setidak-tidaknya kita bisa melihat ada iman, ada batiniah yang memberikan pengaruh di dalam berjalannya sebuah keluarga yang dikerjakan oleh seorang wanita. Kita lanjutkan. Pak, kok perempuannya saja sih Pak? Yang laki gimana? Gitu ya. Di ayat yang ke-7 dikatakan, demikian juga kamu, hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Perkataan bijaksana ini, saya sekali lagi bandingkan dengan terjemahan lain. Ketika membicarakan tentang yang namanya bijaksana, itu digunakan satu istilah knowledge. Ya. Yang kita tahu kalau di dalam bahasa Yunaninya itu diartikan sebagai ginosko. Berarti ada knowledge yang berbeda. Tetapi ketika kita mencoba untuk memahami, kalau gitu Pak, ya apakah bisa diartikan begini? Hai suami-suami, begitu ya, hiduplah dengan pengetahuanmu, dengan knowledge-mu. Ya. Kalau kamu hidup dengan istrimu, ya hiduplah dengan pengetahuanmu. Pengetahuan apa ini sebetulnya? Apakah bicara tentang pengetahuan, oh saya sudah mengikuti bimbingan pranikah, materi itu saya pelajari dengan baik dan saya tahu gimana caranya menjalankan sebuah rumah tangga. Apakah knowledge seperti itu? Saudara-saudara, ini ternyata tidak terbatas hanya kepada pengertian-pengertian yang hanya seperti itu, saudara. Berarti kita harusnya menarik sebuah logika, orang tambah pinter, tambah bisa menghargai istrinya. Orang tambah berpengetahuan menjalani rumah tangga harusnya tambah baik. Kalau kita mengartikan knowledge dalam pengertian seperti itu. Faktanya banyak orang tambah pinter, rumah tangganya juga tidak lebih baik. Karena hidup bijaksana dengan istrimu, pengertian bijaksana ini bukan sekedar kita itu knowledgeable, sesuatu yang bisa difahami oleh pikiran kita baru kita jalankan. Bukan bicara tentang pengetahuan berumah tangga, pengetahuan membangun relasi. Bapak Ibu, maafkan, berapa kali kita mungkin pernah mengikuti retreat pasutri. Setiap retreat ada sebuah acara rekonsiliasi. 1 bulan kemudian kita gegeran keras lagi kok. Karena kita hanya berpikir, saya haus untuk diperlengkapi tentang yang saya tahu tentang rumah tangga bagaimana. Tapi knowledge dalam bagian ini ada sebuah integrasi yang luar biasa. Antara firman, pemahaman, pengalaman berumah tangga, relasi dengan Tuhan itu menjadi penting. Karena knowledge bagian ini bukan knowledge yang bisa dipisahkan di dalam relasi dengan Tuhan. Dan disinilah kita kemudian menjadi memahami ini terkait dengan apa? Iman. Saya lanjutkan bacaan itu. Dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Dalam satu pemberkatan nikah saya pernah memakai ayat ini. Ada sebuah kata yang tidak terlalu mudah, bukan tidak mudah difahami, tidak mudah dikerjakan. Yaitu perkataan menghormati. Karena seolah-olah begini, ada pemilahan, bahasa yang dibutuhkan perempuan itu adalah bahasa dikasihi. Bahasa yang dibutuhkan laki-laki adalah bahasa dihormati.
Kalau perempuan tidak dikasihi, wah itu bisa amburadul rumah tangga. Sebaliknya, kalau seorang pria, suami tidak dihormati istrinya, ambiar itu rumah tangga. Tapi kenapa di sini Petrus menggunakan istilah hormatilah istrimu? Yang seolah-olah itu perkataan yang ditujukan kepada laki-laki supaya menghormati istri. Apakah bahasa perempuan bahasa dihormati? Ini sesuatu yang justru membuat kita berpikir nampaknya ada sebuah tuntutan yang totalitas dalam kehidupan kita. Entah itu laki, entah itu perempuan, kepada pasangannya dia juga harus belajar menghormati. Nah teman-teman yang terkasih, tapi di dalam kaitan dengan bagian yang tadi, ini adalah bagian yang tidak bisa dengan serta-merta kita jalani tanpa iman. Ini adalah bagian yang akan muncul di dalam kehidupan kita sebagai suami-suami. Iman itu begitu penting. Karena iman itu akan menimbulkan sebuah perspektif yang dikuduskan, yang benar tentang seorang istri. Rumah tangga yang kita jalani apakah perlu mengalami pembenahan-pembenahan? Kita yang paling tahu. Tapi ketika kita hari ini menyebut diri kita sebagai orang percaya, orang Kristen, orang yang sudah mengenal Yesus, yang menjalani sebuah rumah tangga, mari coba kita cross-check lagi kehidupan rumah tangga kita. Misalkan ketika kita membangun rumah tangga, katakanlah saya, bagaimana cara saya memandang seorang istri? Apakah istri itu sebagai belahan jiwa saya? Istri itu bahasanya Petrus, rekan pewaris kasih karunia. Rekan pewaris. Kalau dia tidak ada ya warisannya kita juga nggak dapat gitu seolah-olah. Harus berdua untuk mengalami kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Atau saya mengatakan bahwa wanita itu second class. Yaitu cuma ya kita pandang sebagai tidak setara sama saya sebagai laki-laki. Orang Jawa bilang garwa wingking. Garwa wingking itu ya orang belakang yang urusannya cuma di dapur, urusannya nanti urusan tertentu, urusan yang lain itu saya. Apakah iman Kristen sudah mengubah sudut pandang kita terhadap seorang wanita yang menjadi istri kita? Atau kamu masih melecehkan, kita masih melecehkan istri kita? Kita tidak menghargai. Saya menikahi kamu kan, itu kan karena saya disuruh oleh papa saya. Ya terpaksa saya menikahi kamu. Sehingga kita tidak pernah, sekalipun kita menjadi orang Kristen, menghargai seorang istri. Berarti apa? Imanmu gak bekerja dengan baik. Demikian pula seorang istri kepada seorang pria. Apakah kita sudah memandang seorang pria itu sebagai seseorang yang harus dihormati? Pemimpin rumah tanggamu, imam dalam keluargamu. Bahkan tadi dikasih sebuah contoh kan. Sarah itu melihat Abraham sebagai tuannya. Dia sangat respek kepada suaminya. Dan kebetulan bacaan kita lebih banyak bicara 6 ayat urusan perempuan, 1 ayat urusan laki. Gitu. Nah, bagaimana iman seorang wanita melihat relasi di dalam rumah tangganya, itu imannya memberikan sebuah dampak. Saya percepat. Bagaimana dengan seorang anak? Anak itu apa sih? Kalau kita melihat anak itu di dalam bagian Mazmur, anak itu anugerah. Anak itu adalah pemberian Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang kasih, maka ya nggak mungkin kita punya anak. Pak, medis bisa. Saya berjumpa dengan orang-orang yang secara medis berupaya, tapi Tuhan izinkan, ya memang nggak ada anak. Tapi ada orang yang kemudian mencoba untuk
untuk mengatur segala sesuatunya agar kemudian ada jumlah-jumlah yang seperti yang diinginkan. Tuhan mau kasih bonus, ya Tuhan kasih bonus. Anak itu anugerah. Nah, ketika anak itu anugerah, apakah kita memang punya sebuah sudut pandang iman yang seperti itu? Sehingga ketika kita mengurus anak ini memang harus dipersiapkan oleh seorang pahlawan yang dalam doa Rebo yang kapan hari kita sudah bersama-sama mengikutinya. Dipersiapkan supaya tabung anak panah itu kemudian terisi penuh dan sekali waktu kita siap meluncurkan anak panah itu. Atau anak itu hanya sebagai sebuah investasi. Seorang pendeta bernama Eka Dharma Putra mengatakan, jikalau orang tua melihat anak sebagai investasi, nanti di masa tuanya dia mulai mendapatkan hasil investasi dari seorang anak dan hukumnya wajib, maka itu adalah orang tua yang salah memandang seorang anak. Karena dia pasti berharap yang pelihara dia harus anaknya pelihara dia. Bukannya itu tidak boleh. Tapi kalau sudut pandang kita seperti itu, maka pasti ada perilaku-perilaku tertentu dalam kehidupan kita kepada anak yang pasti tidak seperti yang Tuhan harapkan. Ada anak yang terkadang juga stres. Iya kan? Kenapa? Dia harus mengikuti papanya kok. Papanya bukan sekedar papa yang ngomong, papa yang siap pukul. Papa yang siap memberikan konsekuensi. Kalau enggak mengikuti papanya, maafkan, sudut pandang iman saudara tentang anak bagaimana? Juga sebaliknya, seorang anak memandang orang tuanya itu dari iman Kristennya seperti apa? Jikalau Allah mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Saudara-saudara, kita ternyata bisa menemukan banyak keluarga-keluarga yang menyebut diri keluarga Kristen. Kehidupan rumah tangganya berjalan tidak seperti yang Tuhan harapkan. Karena apa? Ya karena mungkin mereka memandang ya keluarga itu hanya bagian yang membuat kita itu cuma kumpul kok. Tidak menjadi penting keluarga itu. Anak tidak pulang ya tidak dicari gitu ya. Lalu anak melakukan hal yang salah juga ya kita biarkan, wah kita kan demokrasi. Anak kan perlu bertumbuh yang normal. Kalau bertumbuh tidak normal ya orang tua kan dikasih gunting untuk memangkas pohon-pohon itu agar tetap jadi indah. Amsal mengatakan orang tua itu kan dikasih rotan. Atau sebaliknya. Lalu misalkan tentang keluarga, imanmu itu bagaimana mengambil sebuah tanggung jawab dalam keluarga? Tidak sedikit, ini katanya zaman modern, kita bisa menemukan ada wanita-wanita yang sukses bekerja keras luar biasa menghidupi keluarganya. Suaminya nggak kerja, dia cuma di rumah aja, jaga anak katanya. Saya sih baca Alkitab nggak ada tuh laki-laki dirancang oleh Tuhan untuk jaga anaknya di rumah. Kejadian 3, sekalipun mungkin kita pahami dalam sebuah konteks sepertinya hukuman, Tuhan bilang kepada Adam, kamu akan keringetan kamu akan capek kamu mengolah tanah ini. Yang artinya ada sebuah tanggung jawab yang diambil oleh seorang laki-laki untuk menafkahi rumah tangganya. Nah pemahaman iman kita terhadap rumah tangga itu seperti apa? Kalau pemahaman kita rumah tangga itu hanya sebagai sebuah tempat di mana saya kumpul, ada status tertentu yang saya dapatkan bahwa saya ini menikah, gitu ya. KTP kan ditulis status kawin, tidak kawin, gitu ya. Kalau hanya demi itu saja, tanpa perlu kita memikirkan tentang bagaimana kita mengekspresikan, mempresentasikan iman di dalam keluarga. Saudara, saya rasa keluarga menjadi amsyong. Saudara. Saya mau balik jauh ke depan. Mungkinkah amanat agung
yang ujung tombaknya setiap orang percaya, yang berada di konteks kehidupannya masing-masing, untuk secara parsial rumah tangga, pemahaman imannya itu sendiri tidak menjadi berkat, mengubahkan dia. Lalu dia bisa menjadi ujung tombak amanat agung, saudara. Saya rasa mustahil. Dan sekali lagi saya mau tekankan bahwa amanat agung itu bukan respon yang diterima oleh gereja secara institusi saja, tapi oleh setiap orang percaya. Di dalam rumah tangga, pernyataan imanmu bagaimana? Itu akan memberikan sebuah pengaruh. Dan dalam 3 minggu ke depan mudah-mudahan kita akan semakin diberkaya. Dalam bermasyarakat imanmu memberikan pengaruh tidak? Dalam dunia kerja imanmu memberikan pengaruh tidak? Dan seterusnya. Nah, mari kita minta agar Tuhan yang memberikan kepada kita sebuah pemahaman, lalu dengan kerendahan hati kita belajar untuk meresponi, lalu menjalankan di dalam rumah tangga kita bagaimana seharusnya iman itu dapat dinyatakan, mewarnai, mengubahkan, merekonsiliasi sebuah rumah tangga yang seharusnya kita hidupi seperti ini. Jikalau ada konsep-konsep yang enggak benar, buang. Mari kita melihat rumah tangga kita dari perspektif iman kita. Iman yang harus terus bertumbuh dan nyatakan itu. Sehingga istrimu diberkati, anakmu diberkati, Mazmur 128. Sehingga suamimu diberkati, anak-anakmu pun berbahagia, Amsal 31. Karena ada pernyataan iman yang konkret di dalam rumah tangga. Mari kita akan nyanyikan pujian yang tadi. Kita katakan, Tuhan, keluargaku itu adalah milik-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh memulihkan keluarga kita. Supaya apa? Keluarga kita bagi kemuliaan Allah. Mari kita nyanyikan pujian ini, lalu mimbar saya serahkan kepada liturgos. Ini saatnya Tuhan kan melawat wargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Wargaku jadikan doa kita. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku milikmu, selalu berharga
Mari kita berdoa. Ya Bapa, inilah doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tatkala kami kembali merenungkan firman yang baru saja disampaikan, hati kami tergerak untuk kembali datang di hadirat-Mu yang kudus. Memohon ampun bila kami telah salah di dalam berperan sebagai istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapa, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak terhadap orang tua dan orang tua terhadap anak. Tapi Tuhan, kami terus mau Tuhan untuk dibentuk oleh Tuhan. Kami mau hidup kami terus dikelola oleh-Mu ya Tuhan. Sehingga keluarga-keluarga yang kami jalani, kehidupan keluarga-keluarga percaya ini menjadi cermin kemuliaan-Mu ya Tuhan. Sehingga bukan saja kami mengalami pemulihan dalam hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, tapi kami juga mengalami pemulihan bersama dengan Tuhan dan juga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh diingatkan bahwa keluarga adalah milik kepunyaan Tuhan. Hidup kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Sehingga ketika kami menjalani hidup ini, kami tahu tujuan daripada kehidupan yang Engkau jadikan bagi kami. Biarlah Tuhan yang menolong kami sebagai pribadi demi pribadi yang sudah percaya kepada Tuhan untuk memberikan peranan dengan benar, untuk berperan dengan benar dalam kehidupan keluarga kami. Sehingga nama Tuhanlah yang ditinggikan dan dimuliakan. Bapa, di saat ini kami juga bersama menghantar dalam syafaat kami untuk kehidupan berjemaat di gereja ini ya Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan telah menjadikan gereja ini menjadi gereja di mana satu dengan yang lain boleh menjadi saudara di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang peliharakan kasih persaudaraan itu Tuhan. Di dalam menjalani kegerakan yang sedang diadakan oleh gereja. Biarlah Tuhan menolong kami sebagai anggota gereja, sebagai pengurus jemaat, sebagai pengurus di dalam bidang maupun komisi. Kami semua bergerak dengan kesehatian. Karena Tuhan mau ada banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan gereja-gereja Tuhan. Dan kami percaya GKA Sion ada di Pulau Bali. Itu semua di dalam perkenanan daripada Tuhan. Untuk itu berkatilah kami di dalam melakukan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam mengerti apa yang menjadi cerminan hati Tuhan. Sehingga pelaksanaan setiap program, setiap kegiatan bukan karena kami pribadi ya Tuhan, atau karena fisik gereja ini, atau karena keberadaan gereja ini, tapi benar-benar karena ada hati Tuhan yang Tuhan mau kami lakukan. Berkatilah ya Tuhan. Kami juga berdoa dan kami mau menyerahkan Tuhan di dalam keberadaan jemaat Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk mereka yang sedang terbaring sakit. Mereka yang membutuhkan terus jamahan tangan Tuhan dan topangan Tuhan. Berkatilah. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lama tidak bisa datang ke gereja. Karena ada usia yang membatasi mereka untuk beribadah bersama maupun tak kala onsite ya Tuhan. Tuhan tetap yang melawat mereka, memberikan penghiburan, kekuatan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk ada beberapa jemaat Tuhan yang juga mungkin mereka sama sekali tidak pernah keluar rumah dalam masa pandemi ini. Sehingga ada kebosanan, ada kejenuhan. Biarlah Tuhan juga melawat hati mereka. Tetap ada pengharapan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mengingat dan kami terus menyerahkan Tuhan untuk orang-orang juga yang sedang berputus asa dalam kehidupan berjemaat ini. Kami hanya bisa minta Tuhan yang boleh menguatkan mereka, membangkitkan semangat mereka untuk menjalani hidup ini. Dan kami juga berdoa menyerahkan untuk keluarga demi keluarga. Tuhan peliharakanlah, biarlah kami semua dapat mengikuti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Dan untuk anak-anak muda di gereja kami, dalam masa-masa mereka mencari teman hidup atau sedang membangun hubungan, Tuhan tolong agar mereka juga boleh terus datang kepada Tuhan. Mementingkan apa yang menjadi kepentingan Tuhan, bukan agenda mereka. Sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak memperkenankan hati Tuhan. Kami sungguh berdoa, kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan iman dari anak-anak sekolah minggu kami, anak-anak remaja kami. Tuhan juga melawat mereka. Kami menyerahkan mereka di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan kelak membentuk mereka menjadi generasi-generasi muda yang memperkenankan hati Tuhan dalam menghadapi tantangan zaman yang tidak mudah ini ya Tuhan. Bapa, kami sungguh berdoa menyerahkan ini semua di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih karena pimpinan Tuhan sampai pada hari ini. Walaupun banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi, tapi kami tahu Tuhan ada campur tangan Tuhan terus yang Tuhan kerjakan di hati orang-orang yang takut dan mengenal Tuhan.
Untuk itu berkatilah mereka. Bapak, kami sungguh berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih Tuhan, untuk kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Akhirnya kami menyerahkan untuk kami semua, baik kami yang setiap minggu dalam beberapa waktu ini melayani, Tuhan jagai kesehatan kami. Kami juga berdoa menyerahkan tugas untuk hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan dukungan doa di dalam melayani, Tuhan juga berkati. Untuk kaum awam di dalam dalam melayani, Tuhan juga menolong mereka untuk dapat melayani dan memberikan yang terbaik. Terima kasih. Dalam nama-Mu Yesus kami bersyukur, kami berdoa, dan kami alas doa kami ini dengan doa yang sempurna yang sudah Engkau ajarkan kepada kami, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni sesama. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Kau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, dulu sekarang sampai selamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari demi hari pemeliharaan Tuhan itu sangat nyata dalam hidup kita. Bukan perkara masalah besar atau sedikit yang kita miliki, tapi bagaimana berkat itu tetap ada dalam hidup kita. Amin. Nah, dengan sukacita dan tulus mari kita membawa persembahan ke rumah Tuhan. Berbagai cara terus telah di-sharekan kepada kita. Saudara, lakukanlah apa yang menjadi bagian saudara, dan biarlah Tuhan yang memberkati saudara. Mari kita bersama mengiringi persembahan dengan menyanyikan pujian Ku Mau Serahkan Semua Milikku. Ku mau serahkan semua milikku, sungguh ku rela kepadamu. Kasih-Mu besarlah, ku serahkan diriku, jiwa dan hatiku ku serahkan. Ku mau serahkan suatu hidup agar dipimpin ya Tuhanku. Sabdalah padaku untuk jalan serta-Mu kini dan selamanya. Ku tak mundur. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Ku mau serahkan semua hartaku, semuanya ini, oh terimalah, karena menebusku. Ku
Mari berdoa. Bapa, kami harus berani mengakui ketika kami mengakhiri lagu ini dengan berkata, ku mau serahkan milikku semuanya. Itu lebih enak dinyanyikan dan sangat mudah dinyanyikan. Tapi Tuhan, ketika kami kembali ke realita hidup kami tahu itu sebuah pergumulan yang besar. Karena manusia berdosa kami ini terus pengen menggenggam harta yang datang daripada Tuhan, kepercayaan daripada Tuhan. Tapi Tuhan, kami belajar untuk setia. Untuk setia kepada hal-hal yang tidak terlihat tapi terlihat oleh-Mu ya Tuhan. Belajar memberi yang terbaik, belajar jujur sebagai bendahara-bendahara Tuhan, baik dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan kami berelasi, dalam kehidupan kami sebagai anggota jemaat terhadap gereja Tuhan. Kami mau belajar jujur, mengembalikan, membawa apa yang memang menjadi hak Tuhan, menjadi milik kepunyaan Tuhan, membawa dengan ucapan syukur di dalam segala kehidupan kami. Dan kami juga mau belajar menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup yang memperkenankan hati Tuhan. Walaupun kami tahu itu tidak mudah, tapi biarlah doa ini menjadi sebuah doa yang boleh Engkau dengar dan Engkau bantu kami ya Tuhan untuk dapat merealisasikan. Sehingga kami tidak menjadi anak Tuhan yang abal-abal, tapi hidup iman kami adalah hidup iman yang juga dalam persembahan kami melakukan yang terbaik. Terima kasih, berkati pengelola gereja ini dan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mengembalikan segala puji, hormat, kemuliaan untuk Tuhan kita. Doa berkat akan disampaikan oleh hambanya dan mari kita memuji, mengembalikan kemuliaan untuk Tuhan. Di akhir ibadah ini sekali lagi dengarkanlah firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Mari kita akan akhiri ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, pertolongan pimpinan Roh Kudus, memampukan setiap kita untuk menyatakan iman kita di dalam keluarga kita. Sehingga kita boleh membawa keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati bagi kemuliaan Allah. Nama Tuhan ditinggikan di dalam keluarga kita masing-masing. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat bersaat teduh dan Tuhan memberkati keluarga kita. Amin.